guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Dian Tias. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang dokumen apa saja sih yang diperluin untuk menjadi pelaut atau kerja di kapal pesiar. So, let's get started. Stay tuned guys, oke? Bakalan ngebahas tentang dokumen apa saja sih yang diperluin untuk menjadi pelaut atau kerja di kapal pesiar. Nah langsung aja, ini aku bakalan ngebahas poin-poinnya aja ya. Kalau detail kayak harganya aku sih masih nggak tahu juga, belum tahu updateannya harganya berapa. Cuman ini aku bakalan ngejelasin sesuai harga dari aku waktu bikin dokumen. Nah, ini dia. So, welcome on board. Ini dokumen semua yang kita perluin atau kalian perluin kalau kalian mau kerja di kapal pesiar. So, kita mulai dan kita buka apa aja isinya. Dimulai dari yang pertama. Apa aja di sini? Aku udah ngurutin. Jadi yang pertama pastinya kalian butuh kayak surat keterangan atau sertifikat pengalaman training atau kerja di hotel pastinya, karena di sini aku bakalan ngebahas untuk persyaratan kerja di bidang F&B service ya guys, karena aku kerja di food and beverage di kapal pesiar. Yang pertama ini depend perusahaannya ya guys. Jadi ada beberapa kapal pesiar yang membutuhkan pengalaman minimal 6 bulan di hotel, sertifikat training atau kerja minimal 6 bulan. Cuman ada juga kapal pesiar yang mengharuskan calon pekerja atau calon pelautnya itu tuh minimal punya pengalaman kerja 2 tahun. Jadi sebelum kalian apply pastiin dulu ini perusahaan yang mau 6 bulan kerja, minimal 6 bulan atau yang minimal 2 tahun. Itu kalian bisa browsing sebelum kalian apply, masukin surat lamaran kalian. Oke? Setelah nomor 1 surat pengalaman kerja. Yang kedua di sini ada kalian nulis job letter kayak surat lamaran lah, terus plus CV. Jadi kalian jadiin satu, terus kalian mulai masukin CV sama job letter kalian ke agensi atau kapal pesiar yang kalian mau tuju. Itu langkah kedua. Setelah semuanya udah masuk, kalian tinggal nunggu panggilan. Dan yang nomor itu tadi nomor 2 ya, CV. Terus nomor 3 nya itu kalian waktu udah dapat panggilan, kalian harus punya juga dokumen. Nomor 3 buku pelaut, karena kita kan mau kerja di laut, jadi yang pasti buku pelaut harus punya. Dan di sini aku ada contohnya buku pelaut. Di sini yang aku punya seperti ini, buku pelaut. Dan tada, jadi ini buku pelautnya, kalian bisa baca, kelihatan gak sih? Ini buku pelaut. Masa aktifnya buku pelaut itu sekitar 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun sekali kalian harus memperpanjang. Dan biasanya memperpanjangnya itu aku lewat kantor agensi aku sih guys. Tapi dulu waktu aku bikin, aku tuh pergi ke Syah Bandar, ke Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi kalian boleh tanya-tanya kalau kalian nggak tahu cara bikinnya buku pelaut. Kalian bisa tanya atau browsing atau minta tolong ke agensi, karena mereka semua pasti bakal nolongin kita. Jadi jangan khawatir. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Persyaratan nomor 4 itu kita harus bikin BST. BST itu Basic Safety Training. Jadi semua hal tentang SOLAS, kayak SOLAS tuh Safety of Life at Sea. Jadi semua hal tentang safety lah guys, pemadam kebakaran, tentang gimana madamin api, tentang kalau ada air, terus ada kayak eksiden kecil kita tuh harus ngapain. Jadi kalian bakalan tahu sih BST itu diajarin apa aja, pokok tentang keamanan atau keselamatan pada tempat kerja. Dan ya tentang SOLAS lah, lebih banyak tentang itu. Terus nih aku mau kasih contoh seperti apa sertifikat BST nya ya. Ntar aku nyari dulu, ini banyak banget nih seperti ini.
BSD. Fotonya jangan dilihat ya guys. Malu. BSD itu kayak gini. So sertifikatnya kayak gini, dan ini kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah, aku hampir lupa. Pokoknya itu masa aktifnya kita harus memperpanjang juga, kayak apa sih, memperpanjang SIM. Sama lah kalau BSD ini basic safety training, kita harus sering-sering ngecek sampai tahun berapa kadaluarsanya. So itu tadi tentang BSD. Dan kalau mau tahu cara membuatnya, ya kalian bisa datang ke, kalau aku bikinnya ke PT Pertamina MTC itu Maritime Training Center. Jadi kalian bisa browsing aja di internet tentang kayak lembaga penyediaan atau pengadaan tentang BSD ini. So kalian bisa browsing Pertamina, oke? Atau tanya agensi kalian. So nomor 4 itu tadi. Nomor 5 CCM ini sebenarnya dibagi menjadi 2 ya. CCM tuh seperti ini sertifikatnya, aku agak lupa juga. Ini CCM. Ini ada 2. CCM tuh dari Crowded Management sama Crisis Management and Human Behavior. Kalian bakalan dapat 2 kayak gini sertifikat buat CCM. So setelah kalian punya BST, buku pelaut dan CCM, lanjut lagi ke nomor 6 ya. Nomor 6 ini kalian harus punya SAT. SAT ini seperti ini, tapi cara bikinnya juga tempatnya sama, aku bikin di Pertamina MTC. Jadi kalian bisa langsung aja di sana, jadi satu paket bisa ngambil BST, CCM, SAT, dan ini seperti ini, SAT Security Awareness Training. So seperti ini. Malu sama fotonya guys. Jadi semuanya tuh hampir sama. CCM, SAT, BST itu sertifikatnya hampir sama, cuman harganya beda ya guys. Di sini aku bakalan kasih tahu estimasi berapa sih biaya pembuatan sertifikatnya, tapi sesuai dengan pengalamanku sendiri. Aku bikin waktu sekitar 2 tahun lalu kayaknya aku bikinnya. Kalau buat BST itu sekitar 1.600.000, tapi kalau sekarang mungkin naik dikit lah, nggak banyak, aku yakin 1.600.000 mungkin naik berapa, kalian bisa cek harganya. Terus yang buat buku pelaut harganya tuh sekitar 450. Ini nggak pakai calo ya guys. Kalau kalian pakai calo itu beda lagi harganya, kayaknya lebih mahal 2 kali lipat atau berapa, aku juga nggak tahu, kurang tahu juga. So itu buku pelaut. Kalau buat CCM tadi 2 sertifikat kan, Crowded sama Crisis Management. Yang buat CCM pertama tuh harganya 764.000 kira-kira, dan yang kedua juga sama 764.000. Jadi buat CCM kalian dapat 2 sertifikat, sekitar 1.500.000-an lah, kalian dapat 2. Terus buat SAT kalian bisa, ini harganya sekitar 650.000 rupiah. So itu tadi ya, udah lengkap SAT, buku pelaut, CCM, BST sama udah ya. Ini habis itu kalian udah punya dokumen semuanya, kalian bisa urus paspor juga. Di sini paspor, seingatku sih aku kemarin ngurus sendiri itu habis 900 berapa sekian gitu, nggak sampai 1 juta. Itu tuh 2 tahun lalu kayaknya, aku juga agak lupa, kayaknya udah agak lama. Jadi buat paspor juga kalian juga harus ngurus, dan paspor lamanya sekitar 5 tahun juga masa aktifnya, jadi lumayan lama lah. Jadi kalau kalian mau bikin paspor, kalian bisa datang di kantor imigrasi. Kalau aku sendiri, aku bikinnya tuh ke kantor imigrasi di deket pelabuhan juga, di Tanjung Priok, Jakarta. Jadi mayoritas dokumenku semua aku urus di Jakarta, karena kebetulan agensiku juga Jakarta. Jadi apa-apa di sana. Cuma buat kalian yang luar Jawa atau kejauhan dari Jakarta, karena bisa nggak cuman di Jakarta aja sih, karena aku tahu info dari beberapa temanku, mereka juga bisa ngurus di Bali juga. Jadi buat teman-teman yang di Bali juga nggak harus jauh-jauh ke Jakarta. Tapi kalau di luar pulau aku kurang tahu juga ya, di sana tuh ada enggak, mungkin kalian bisa browsing. Oke? So setelah paspor ini
kalian bakalan disuruh deposit. Di sini deposit tuh kayak uang jaminan gitu guys. Biasanya kita kayak bayar fee buat agensi sebesar 1.500.000, dan itu aku kurang tahu sih, setiap aku mau naik kapal tuh pasti bayar segitu 1.500.000, entah itu mau dibalikin atau cuman deposit. Tapi kalau keterangan di kayak apa sih, pas kita tanda tangan ada akuntansinya sih tulisannya deposit, cuman aku nggak tahu juga, kayaknya dibalikin sih, tapi nggak pernah nanya juga. Mungkin buat teman-teman pelaut yang lain, kalau kalian tahu, kalian bisa kasih info dan komen di bawah, oke? So setelah deposit sekitar 1.500.000, yang terakhir tuh tahap medical. Setelah medical ini yang paling complicated guys, karena biasanya medical itu kayak gimana ya, lumayan rumit sih, apalagi aku kan di F&B service, istilahnya food handler, jadi kayak lebih detail banget sih. Detailsnya tuh kita dicek sampai kayak darah, jantung, ada treadmill, terus tenggorokan, mata, terus apalagi ya, banyak kan, tekanan darah, terus telinga, apalagi ya, sampai lupa, itu banyak banget, pokok detail banget sih, sampai pup, urin, semua tuh dicek. Dan ini contoh dari buku medical aku, seperti ini buku medicalnya. Dan agensiku tuh bekerja sama di Rumah Sakit Puri Medika dekat Tanjung Priuk. Di sana setiap kita mau join ke kapal pesiar, kita tuh dites medical check up di sana secara detail. Dan plus bukan medical aja guys, kita pelaut juga harus divaksin beberapa vaksin, dan itu nggak cuman 2, kayaknya lebih dari 3 atau 4. Tapi yang paling penting basicnya, vaksin yang paling penting kalian harus punya itu ini tuh yellow fever. Kurang lebih kayaknya 10 tahun, kayaknya itu lama kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi ya. Jadi yellow fever ini aku bikin udah agak lama, dari awal aku jadi baru apply ke kapal pesiar aku udah bikin. Terus buat kalian, jadi penting banget, setelah medical kalian harus divaksin beberapa, kayak yellow fever, terus vaksin apa sih, aku agak lupa, pokok tentang flu kayak gitu, influenza kayak gitu, terus pokoknya macam-macam lah, aku lupa juga. Kalian juga bakalan dikasih arahan dari pihak agensi kalau kalian tuh harus suntik ini kayak gitu. Jadi kalian jangan khawatir dan jangan bingung kalau udah masuk tahap medical sama vaksin itu semua, kalian dapat info 100% dari agensi. Jadi kalian cuman tinggal nunggu arahannya aja, telepon atau WhatsApp dari pihak kantor, karena mereka bakalan ngasih tahu update, dan kalian harus ngasih jadwal, kalian harus kesini ke situ, ke hospital tanggal berapa kayak gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, oke? Setelah medical selesai, semua fit, dokumen semua settle, masuk komplit, nggak ada masalah. Visa, kalau visa ini relatif ya guys, tergantung kalian join di negara mana. Kayak aku pernah bikin visa Eropa sama visa Asia aja. Kalau visa Amerika aku kurang tahu ya. Kalau visa Eropa tuh lumayan gampang sih, kalian tinggal ngasih dokumen-dokumen kayak buku pelaut, paspor, semua, terus surat kayak rekomend dari kantor agensi kita, kapal pesiar kita, terus apply deh, gampang. Terus visanya jadi, kita tinggal bayar. Kalau visa harganya berapa itu tergantung kalian mau bikin visa di mana, maksudnya visa untuk negara bagian mana kayak gitu. Kalau Eropa, kalau aku dulu Eropa, Jerman atau Belanda juga itu sekitar 1.200.000 kayaknya, atau nggak sampai 1.500.000 lah pokok. Kalau di Singapura aku udah agak lupa guys berapa visanya, karena aku dulu kan joinnya di Singapura juga sempat, tapi kayaknya 900 atau berapa. Kalian bisa browsing lah, itu udah lama banget, udah hampir kayak 4-5 tahun yang lalu, makanya mending kalian browsing untuk harga update-annya, oke? So setelah visa dapat, dan yang terakhir the last one, kita bakalan dapat tiket di sini. Kita sign kontrak,
plus tiket briefing buat join ke kapal pesiar. Seperti apa tahap-tahapannya nanti ada details banget. Jadi kalian buat yang first kontrak gak usah khawatir gimana ya berangkat sama siapa ya, karena dulu aku juga pengalaman kalau pas kontrak pertama tuh rasanya kayak takut aku bakal berangkat sendiri atau gimana, prosesnya gimana check in ke kapal pesiarnya, terus transit nggak pesawatnya kayak gitu. Makanya buat kalian jangan khawatir, it's okay, semua bakalan dapat arahan dari pihak agensi secara details dan lengkap banget. Oke, so kalian jangan khawatir kalau gitu. Nah, kayaknya semua udah deh. Itu tadi apa sih dokumen yang kita perluin kalau kita mau kerja di kapal pesiar, selengkap sama estimasi biaya harganya. Semoga info dari aku bermanfaat buat kalian teman-teman yang pengen atau mau kerja di kapal pesiar. So see you on the next video guys. Thank you for watching. Bye bye. Buat kalian yang suka video aku, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, and comment, oke? Supaya aku semakin semangat untuk bikin vlog selanjutnya, oke? So, thank you, bye-bye!